Nah, tadi kalau misalnya Mas Ratno menyebut ya, bahkan sampai ke baliho di daerah-daerah pun berpengaruh begitu terhadap exposure dan ujung-ujungnya terhadap elektabilitas. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Memang sekarang partai seperti Nasdem ini melesat hampir menyaingi PDIP dan juga Gerindra begitu ya. Nah, supaya bagaimana tren ini tetap bertahan sampai nanti menjelang Pilpres, Mas Ratno, apa yang harus dilakukan oleh mesin parpol? Ya, gini, satu bahwa syarat pencapresan itu kan memenuhi ambang batas presiden ya dengan gabungan partai koalisi begitu ya, dengan beberapa partai begitu ya. Nah, ini harus publik atau pemilih kita itu harus tahu gitu ya, sejauh mana keyakinan partai koalisi ini mendukung capres ini, karena capres memberikan kotel efek gitu, itu satu. Jadi kesolidan partai koalisi perubahan dalam ini itu harus dibuktikan di mata publik. Kemudian yang kedua, menurut saya ya kerja-kerja politik, bagaimana mengkampanyekan Mas Anies di sampai tingkatan daerah itu penting. Nah, kemudian yang ketiga, momentum cawapres ini menurut saya momentum yang ditunggu-tunggu oleh publik, kira-kira begitu. Karena di dalam temuan survei kami, figur cawapres itu sangat menentukan penguatan pasangan capres dan cawapres. Artinya kalau kemudian ini kita partai politik salah menentukan, maka ya akan mengalami kekalahan dibanding soal cawapres artinya lebih cepat lebih baik gitu, Mas Ratno? Sebenarnya tidak juga, karena di dalam temuan survei kami ini menentukan keterpilihan pasangan capres itu dilihat pasangan capres yang lain gitu. Nah, ini kalau di dalam politik, kalau kita menentukan terlebih dahulu, nanti partai yang lain atau figur yang lain akan mudah menentukan bagaimana untuk mengalahkan pasangan capres tersebut. Nah, ini juga dilematis menurut saya, Mas Iqbal. Jadi saran saya terhadap Mas Anies dan partai koalisi ini harus menunggu pasangan capres dan cawapres dari figur yang lain, karena ketika ini salah menentukan, ya saya pikir habis. Kira-kira begitu, Mas Iqbal. Baik, jadi harus saling mengintip dulu ya cawapresnya, Mas Ratno, soal momentum. Soal momentum lainnya konkretnya seperti apa? Terutama kan Anies tidak dapat endorsement dari Presiden Joko Widodo. Ya, ini menurut saya memang kalau dikatakan kekurangan ya, tetapi menurut saya politik kan masih dinamis ya. Sebenarnya masih bisa lah membangun komunikasi dengan Jokowi dalam hal ini pihak penguasa gitu ya. Seperti statement misalkan setuju dengan pembangunan IKN, kemudian setuju dengan beberapa kegiatan upaya pemerintah dalam pembangunan. Menurut saya itu bisa dilakukan sehingga kesannya figur Mas Anies ini tidak frontal begitu ya, menentang pemerintah. Itu bisa dilakukan sebetulnya, meskipun ada ceruk yang oposisi ini ya itu mendapatkan ceruk yang cukup besar sebetulnya. Cuman kan pada konteks sekarang ini karena approval rating Jokowi hampir top level gitu ya di 75%, saya pikir ini seperti menabrak tembok gitu. Jika kemudian ada figur yang menyerang frontal terhadap pemerintah Jokowi. Begitu, Mas. Kita lihat kepala negara kita beberapa kali istilahnya makan bareng, meskipun itu dalam istilah dalam pekerjaan begitu ya, tapi kenyataannya memang menunjukkan dalam hal exposure hanya dua capres ini begitu yang diajak untuk berinteraksi dengan kepala negara kita.